Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah ketiga Sistem Dinamik. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai aliran satu dimensi. Oke, sebelumnya, apa yang kita bahas adalah sistem dinamik, yang pastinya dia merupakan dinamika sistem satu dimensi yang memiliki hasil yang cukup terbatas. Jadi maksudnya semua solusi baik menuju ke kesetimbangan titik tetap ataupun mengarah ke arah yang lain, bisa ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Nah, solusi yang dimaksud dapat bergantung pada nilai satu atau lebih parameter. Secara umum, perubahan nilai parameter dapat menyebabkan perubahan struktur aliran yang terjadi. Perubahan dinamis inilah yang kita sebut dengan bifurkasi. Dan nilai parameter yang menyebabkan perubahan disebut dengan titik bifurkasi. Nah, kita bahas lebih lanjut dengan contoh-contoh saja ya, biar paham. Yang pertama, ada jenisnya bifurkasi titik saddle. Nah, bifurkasi titik saddle ini, nanti kita lihat grafiknya, kita contohkan dengan suatu sistem dinamik X dot sama dengan R ditambah X kuadrat, di mana R-nya di sini bebas nilainya ya. Sehingga, yang harus kita lakukan pertama kali apa? Menentukan titik tetap. Kita lihat dulu prosesnya. Oke, titik tetap ini kita tentukan dengan cara mengubah ruas kiri, kan di sini X dot, ruas kanannya R plus X kuadrat. Nah, X dot sama dengan Fx, gitu kan ya, sehingga Fx-nya adalah R plus X kuadrat. Titik tetap terjadi saat Fx-nya sama dengan 0. Berarti R plus X kuadrat sama dengan 0. Jadi X kuadrat sama dengan negatif R, di mana X-nya berarti plus minus akar negatif R. Nah, karena R tadi hasilnya R itu sebuah konstanta yang besarannya sembarang, sehingga kita coba-coba. Kalau R itu negatif, berarti negatif R-nya jadi positif, sehingga ini pasti ada hasilnya ya, plus minus akar negatif R ada hasilnya. Kemudian kalau R-nya 0, ya sudah pasti hasilnya pasti 0. Tapi kalau R-nya positif, tidak dapat ditentukan hasilnya, karena kalau akar dari negatif itu tidak ada hasilnya, bilangannya apa? Imajiner, gitu kan ya. Jadi hanya R yang negatif dan R yang sama dengan 0 yang memenuhi. Sekarang kita kembali lagi ke titiknya. Berdasarkan hasil titik tetap tadi, silakan kalian perhatikan. Tadi kan pertama kita punya bentuk Fx sama dengan R sama ditambah X kuadrat. Itu merupakan fungsi kuadrat yang gambarnya pasti terbuka ke atas. Karena apa? Koefisien dari X kuadratnya positif. Jadi grafiknya pasti akan terbuka ke atas. Grafik di sini digambar terhadap sumbu X dan sumbu Fx. Fx-nya kan X dot ya, sama saja. Nah, kemudian dari titik tetap tadi, untuk R yang kurang dari 0, nilai X-nya ada plus minus akar min R, gitu kan ya. Berarti artinya apa? Ada dua nilai. Nah, sehingga grafiknya sudah terbuka ke atas, dia melalui dua titik di sumbu X. Kemudian untuk R yang sama dengan 0, berarti artinya dia melalui satu titik saja, yaitu 0. Tadi X sama dengan 0 kan hasilnya. Berarti dia terbuka ke atas melalui titik 0,0. Lalu berikutnya untuk R lebih dari 0 tadi tidak bisa ditentukan titik tetapnya. Sehingga apa? Grafiknya terbuka ke atas tapi berada di atas sumbu X, tidak memotong sumbu X sama sekali. Nah, kemudian berdasarkan titik tetap yang dilalui, untuk yang R kurang dari 0 karena ada dua titik tetap, kita perhatikan kestabilannya. Dari grafik yang pertama ini berada di atas sumbu X, berarti arah panahnya ke kanan. Kemudian grafik yang kedua berada di bawah sumbu X, sehingga arah panah ke kiri. Kemudian grafik yang terakhir berada di atas sumbu X, arah panahnya ke kanan. Berarti artinya apa? Titik yang berada di sini, ini yang nilainya negatif, dia stabil, sedangkan yang nilainya positif, dia tidak stabil. Nah, untuk kondisi R sama dengan 0, karena hanya ada satu titik tetap,
tetap, dan grafik yang pertama ini berada di atas sumbu X, yang kedua juga di atas sumbu X, sama-sama memiliki arah panah ke kanan. Sehingga titik tetapnya merupakan titik tetap yang setengah stabil. Lalu berikutnya untuk R lebih besar dari 0 tidak ditemukan titik tetap. Semua grafiknya berada di atas sumbu X, sehingga arah panahnya ke kanan semua. Nah, sekarang tinggal kita gambar bidang bifurkasinya. Nah, bifurkasinya bisa kita lihat dengan dua cara. Bisa menggunakan vektor berarah, kemudian baru ke diagram bifurkasi. Untuk vektor berarah sendiri, berarti artinya nih, kita buat untuk ilustrasi R lebih besar dari 0. Tadi kalau R lebih besar dari 0 tidak ditemukan titik tetap kan, arahnya ke kanan semua. Kemudian pada saat R sama dengan 0, tadi satu garis, ada satu titik yaitu setengah stabil di titik 0, kemudian arah panahnya sama-sama ke kanan. Lalu berikutnya di R kurang dari 0, di sini dibuat dua garis sama-sama memiliki dua titik, di mana titik yang di sini stabil, yang di kanan tidak stabil. Yang positif tidak stabil, yang negatif stabil. Kemudian arah panahnya mengikuti apa yang sudah kita tentukan tadi sebelumnya. Nah, berarti artinya apa? Oh, dari yang tidak ada titik sampai ada satu titik, kemudian jadi ada dua titik. Nah, di sini bisa kita gambar ke diagram bifurkasi. Nah, cara gambarnya kalau diagram bifurkasi berdasarkan nilai R dan nilai X. Untuk nilai R sama dengan 0, tadi kita peroleh nilai X-nya 0 gitu kan ya. Jadi dia dimulai di titik 0,0. Kemudian untuk nilai R yang positif, di sini kita tidak punya X, sehingga tidak ada titiknya. Nah, untuk nilai R yang negatif, kita punya dua titik, yang satu stabil, yang satu tidak. Yang stabil yang mana? Yang R-nya negatif, yang X-nya negatif, gitu kan. Sehingga untuk X yang di bawah lah yang stabil. Makanya kumpulan titiknya kan semakin menjauh. Jadi, grafiknya melengkung. Nah, bisa juga grafik lengkung yang ada di sini, itu kalian lihat dari persamaan hubungan X dan R. Tadi kan pada saat menentukan titik tetap, R plus X kuadrat sama dengan 0. Sehingga R sama dengan X kuadrat gitu kan, atau X sama dengan plus minus akar R. Nah, itu kan grafiknya melengkung ya. Jadi bisa digambar nanti grafiknya lengkung. Untuk X yang negatif dia garisnya tidak putus karena dia stabil. Kemudian untuk X yang positif dia tidak stabil, jadi diwakili dengan garis putus-putus. Nah, sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau belum saya akan lanjutkan. Ini hasil akhirnya ya, menggambar diagram bifurkasi. Makanya disebut bifurkasi saddle knot karena berupa titiknya itu bentuknya titik saddle, jadi melengkung. Sampai sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau belum, berarti bisa kita simpulkan bentuk grafik bifurkasi untuk tipe saddle knot itu adalah parabola. Kemudian titik puncaknya merupakan titik bifurkasi yang kalau di contoh 1 tadi 0. Kemudian cabang tunggal mengalami transisi dari status stabil ke tak stabil melalui mu sama dengan mu 0. Nah, yang dimaksud cabang tunggal di sini itu hanya ada satu garis saja. Ini kan, jadi cabangnya tunggal hanya ada di garis ini saja. Ini kan sumbu ya, tapi kan gambar bifurkasinya melengkung ini saja. Dan pasti melalui titik bifurkasi, yaitu tadi di titik 0 untuk soal contoh 1. Selanjutnya, untuk lebih memahami, kita coba di contoh 2.